kan harus saling menghargai nih gitu. Takutnya jadi batu sandungan gitu karena mungkin yang mendengar mungkin kurang suka. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputaran video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Believers. Oke Believers, kembali lagi bersama kita di Believers Podcast. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin lagi menariknya. Apa tuh? Apa tuh? Lagi hangatnya ya, lagi hangatnya pastinya. Kalau kita udah banyak gak membahas sesuatu yang Kristen, kita hari ini mau bahas tema yaitu Kristen yang benar. Wow, agak berat ya pembahasan hari Ya, ini. agak Kalau Kristen yang benar berat. berarti ada Kristen yang salah dong. Kristen yang salah, iya. Iya. Kristen yang benar berarti ada yang Kristen yang Oknumnya lari-lari itu ya. yang salah, enggak Kristennya loh, oknum. Iya, orangnya lah Ada dibilang lagi, kan. oknumnya, Orangnya bukan Kristen yang salah tapi orangnya yang mungkin yang salah. Nah, kita melihat topik ini ya. Kita melihatnya nih, ada topik yang kita tahu bahwa ada banyak orang Kristen, tentang Kristen lah ya, yang menurut orang-orang lain itu tindakan mereka ada Kristen yang kayak terlalu memaksa, kayak overacting gitu kan. Berlebihan. Jadi kayak contohnya itu kayak ada berita-berita di Singapura, ada sekelompok orang itu kayak menaikkan puji-pujian di dalam pesawat. Di dalam pesawat, ingat ya, ini di dalam pesawat naikkan puji-pujian. Dan sambil beberapa mondar-mandir, mungkin memang ingin menyenangi hati Tuhan, tapi cara yang kayak seperti ini yang katanya dia nyanyi di pesawat. Ini di pesawat ini pastinya pesawatnya udah siap terbang ya, udah terbang. Ini menurut kalian gimana? Kalau Mas gimana? Setuju nggak? Siapa dulu nih jawabnya? Mas duluan. Bebas. Tuhan. Bebas, oke. Kalau menurut aku sih gimana ya? Ibadah itu ya posisinya atau orang Ini tersebut pengen posisinya nggak ibadah, Nggak tapi ibadah. kayak mereka itu tiba-tiba nyanyi gitu. tiba-tiba nyanyi di pesawat. Iya, di gitu ya. pesawat. Ingat dia pesawat ini udah terbang. Gimana Oh, ini iya, pendapat kalian? Kalau menurut aku sih ya gini ya, kayaknya kurang tepat ya tempatnya. Kurang Kalau memuji Tuhan boleh kurang aja kan. tepat tempatnya. Tempatnya nggak pas di situ ya, di Ya. atas pesawat nih. Apalagi kita di situ kan nggak sendiri. Ada beberapa orang nih. Ada banyak ya. Ada banyak penumpang dong tentunya. Kita kan harus saling menghargai nih gitu nih. Kalau saya secara pribadi sih rasanya kurang tepat ketika kita bernyanyi seenaknya kita sendiri di Oke. pesawat. Mengganggu Ya, penumpang lain juga. Ya. Apalagi Dan belum kita tentu itu semua sama kan, seagama. Pasti ada Iya, yang lain. betul. Jaga kenyamanan bersama lah itu nih ya. Ya, benar. Jadi menurut Tasya gimana? Sama kayak mereka, tempatnya salah, terus juga banyak saking beragamnya orang di pesawat, takutnya jadi batu sandungan gitu karena mungkin yang mendengar mungkin kurang suka Iya, atau karena nggak sesemua Iya. Kristen ya. nggak semuanya beragama Kristen. Jadi yang menurut aku kurang tepat juga. Ya kurang tepat sih ya. Iya, kalau menurut aku sih sebenarnya bebas aja sih. Sebenarnya bebas aja mau muji Tuhan di mana ya. Tapi kalau udah pesawat udah siap landing, udah terbang, itu kan mengganggu juga. Mengganggu supir pesawat, apalagi kan kalau misalnya udah dinamanya pesawat, itu nyawa juga taruhannya kan. Iya, iya. So pasti kalau udah terganggu, satu pramugari terganggu, kedua juga pembawa pesawatnya terganggu, iya. Mengganggu Banyak kenyamanan. pihak ya, Mengganggu banyak sih. pihak yang terganggu. Banyak pihak yang terganggu, oke. Atau mungkin hal tersebut dilakukan untuk viral aja tuh mungkin gitu. Untuk viral, untuk kesenangan mereka pribadi ya. Oh ya oke. Iya masuk akal. Oke, sebenarnya ya memang pada intinya kurang tepat tempatnya. Boleh memuji Tuhan tapi kalau di pesawat dia kurang tepat tempatnya ya. Terus kan, nah, jadi kan kemarin kita itu kan ada yang merayakan hari kematian. Nah, ini baru viral di konten-konten Kristen gitu. Jadi kemarin itu kan kita kan ada Paskah. Kalau nggak salah itu di Jayapura ada banyak jemaat yang membawa api kayak bukan parodi, kayak mereka itu kayak bawa api di jalan-jalanan. Obor. Ayam ya. Apa namanya? Iya kalau dibilang oboy lah. Obor. Mau aku bilang pula pargoy.
Jadi mereka itu kayak sambil sambil apa dibilang ya bahasa ininya, sambil ngangkat-ngangkat obor di jalanan, tapi karena mereka sambil begituan itu menyebabkan kemacetan, ya. mengganggu lalu lintas. Nah, sementara mereka di balik itu mereka merayakan Hari Paskah. Menurut kalian itu gimana? Tasya dulu. Menurut aku sih itu tindakan yang menurut aku ya kurang tepat karena memuliakan Tuhan itu Agak salting. Enggak apa-apa. Kalem. Oke, Tarik nafas dulu, tarik nafas. Oke, dari oke. Ya udah oke. Enggak apa-apa, enggak usah di-cut. Ya udah, jadi Agak salting. Nggak, oke, 1, 2, 3. Jadi kan, jadi menurut Mas Adit itu gimana? Mereka membawa obor, merayakan Paskah di jalan, tapi yang nggak iyanya itu di tengah-tengah masyarakat. So pasti kan ya macet ya. Iya. Itu gimana menurut Mas Adit? Ya, kalau bagi aku sendiri sih kayaknya hal tersebut itu apa ya? Kayaknya tidak etis itu ya. Tidak Ya, etis sih karena etis. tidak etis. Kenapa gitu? Karena di situ kan otomatis kan banyak pengguna jalan nih. Ya, Pengguna kan jalan. Ada motor, ada Mobil. segala macam yang berlalu lalang gitu kan. Ya. Dan lalu lintas pun mungkin padat di situ. Ketika dia ngelakuin itu otomatis dia menghambat nih ya. Bahkan mengganggu pengguna jalan yang lain. Gitu ya, sehingga menimbulkan kemacetan tadi. Kemacetan Nah, ya. menimbulkan Oke. tadi kan. Otomatis kecuali kalau mereka sudah dapat izin nih. Mungkin dari pihak keamanan, dari Iya. kepolisian, Pak, tolong kami mau melakukan aksi ini misalkan di jalan ini gitu. Tapi mereka kan sudah siap sedia dulu. Jadi kalau misalkan ada yang udah izin ada, mereka kan mau lintas pun nggak lewat jalan itu, pasti akan dialirkan dengan jalur yang lain kan gitu. Jadi- Tapi kalau tiba-tiba mereka melakukan aksi itu, mendadak mereka langsung turun ke jalan dan sambil bawa obor, akhirnya itu ya itu sesuatu yang nggak etis Kak. Nggak etis ya, tapi itu memuliakan nama Tuhan. Gimana itu, Cin? Kayak nggak cocok. Memuliakan nama Tuhan itu bisa banyak cara. Mungkin Oke, mereka iya memuliakan Tuhan, ingat memuliakan banyak itu ada cara. banyak cara. Oke. kayak mereka mungkin ngerasa bahagia kan, mereka ngerayakannya kayak gitu, tapi kayak itu salah karena itu menyebabkan kemacetan kan, menimbulkan kemacetan, pasti jadi batu sandungan, pasti banyak yang Betul. pas rapai mereka yang aturnya bersuka cita. Oke. Jadi batu sandungan bagi bersungut-sungut malah kan di situ, malah ya. Iya. orang-orang sekitarnya malah bersungut-sungut, nggak tercurah nih berkatnya. Ya jadinya. gara-gara macet ya. Iya. Padahal ini hari Paskah kok jadi Iya, makin iya. marah gitu Kayak, kan. ngapain sih ini orang kayak gini, kayak bikin rusuh aja, jadi malah bikin kerusuhan. Malah bikin kerusuhan ya. So pasti ya kalau AMD kata mau buat acara lah ya, mungkin itu budaya di daerah mereka kan. Mungkin itu budaya di daerah mereka, tapi mungkin alangkah baiknya, bukan nggak baik ya, cuman kayak alangkah baiknya entah itu buatnya itu acaranya itu entah kayak di lapangan Iya. atau enggak jangan sampai ke jalan raya ya. Iya, Maunya benar. kayak jalan-jalan kecil gitu Pokoknya kan. jangan sampai mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Entah boleh sih sebenarnya kita ngangkat obor itu kan. Mungkin itu kan budaya mereka kan. Ya, jangan sampai full seluruh jalan itu kita kuasai gitu kan. Jangan sampai menutup jalan. Jangan sampai menutup jalan lah ya. Oke. Nah, kalau itu sih sebenarnya ya itu gimana respon mereka kita nggak tahu. Tapi yang pasti sebenarnya kita memberi saran ya. Itu kan mungkin udah budaya mereka di sana. Tapi kita memberi saran agar tidak menjadi batu sandungan. Apalagi kan di hari Paskah. Ya benar. Ya kan. Yang harusnya itu menjadi damai. Sukacita jadi kayak batu sandungan Jadi sama bersungut-sungut masyarakat. orang-orang yang di sini. Lalu ini yang paling banyak dan pernah sih juga saya kayak melakukan ini gitu kan. Pernah melakukan sekali coba lah gitu. Paling sering ini yang over apa? Overacting. Ini paling sering ada orang, apalagi mungkin di Medan ini kan. Ya sebenarnya kita nggak ngejek, nggak menghina, sebenarnya fine aja. Cuma orang yang ngerti firman Tuhan beda tanggapannya. Gimana nih kalau menurut kalian ada seorang pengamen? Seorang pengamen biasanya kalau di Medan ini kan kayak di tempat BPK paling banyak ya. Yes, yes. BPK tempat ini ada tempat tertentu yang mungkin ya ini Kristen gitu, orang Batak semua. Pengamen yang
ngamen atau enggak memutar lagu itu lagu rohani. Gimana tanggapan kalian? Aku sebagai pendengar sih nggak masalah, oke-oke aja. Enggak masalah. Pendengarnya ya. Tapi mungkin Misalnya seperti gini, itu. kayak ada nih di lampu merah yang khusus, biasanya pengamen-pengamen situ memang nyanyi lagu rohani semua. Kayak rasaku dia ngebawakan itu, dia mau kerja nih, niatnya nyari nafkah. Dia bawakan itu, orang yang dengar pasti ngerasa terberkati. Kayak orang yang baru pulang mungkin capek, terus ngedengar dia nyanyi, ngebawakan lagu pujian, pasti kayak ngerasa bersyukur, terberkati kali, ingat Tuhan. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak mau ngasih kayak mau ngamen itu tapi dia nyanyi lagu rohani tapi bukan yang memang khusus tempat orang Kristen. Ada kayak misalnya di angkot. Iya. Misalnya di saatku, ini paling sering, di saatku tak berdaya, kuasamu yang begitu sempurna, tapi tiba-tiba dia mutarnya di angkot. Kan so pasti kayak yang kita bilang tadi, gak semuanya orang Kristen. Itu gimana? Tas? Kalau ini aku sebagai pendengar, ini masih sebagai posisi aku sebagai Masyarakat pendengar. ya, masyarakat Iya, pendengar. Kayak aku nih baru pulang sekolah, Iya. kayak pasti banyak lah masalah kan, Iya. pulang sekolah, suntuk-suntuknya apa segala macam. Terus tiba-tiba pas pulang naik angkot ada pengamen yang kayak gitu. Yang nyanyi lagu rohani ya? Yang nyanyi lagu rohani, tanpa aku tahu tujuan dia entah untuk apa, apakah benar untuk memuliakan Tuhan atau menghasilkan duit. Tanpa aku tahu, Oke. aku kesampingkan dulu tujuannya. Tapi aku sebagai posisi pendengar, Yuk. mendengar hal yang dia nyanyikan itu, aku kayak mikir Terberkati ya? terberkati, aduh enak kali. Jadi hilang Oh. semua rasa resah aku, rasa suntuk-suntuk aku. Ya gitu, tapi kalau misalnya aku ngelihat kayak di samping aku ada orang Islam atau orang lain. Iya, di nggak samping apa. aku ada orang Yang lain berbeda dengan iman ya? berbeda dengan Iman iman Kristen. kita. Aku kayak kadang Aduh. aku ngelihat mereka enjoy juga. Iya. Kadang juga ada yang nggak enjoy ya, tapi ya mau gimana lagi kan? Oke. Gak mungkin aku tegur juga, gak mungkin aku ngapa-ngapain, aku ya diam aja. Jangan lagu rohani gitu Diam ya. aja. Iya kan nggak mungkin. Tapi ada juga. beberapa hamba Tuhan yang gak setuju nih dengan hal begitu. Ya katanya kayak misalnya ada yang itu bagikan jual agama untuk mendapatkan uang. Itu gimana tanggapan Mas Adit? Dia jadinya kayak eksploitasi ya. Sebenarnya memang tujuannya itu memang eksploitasinya sebenarnya. Eksploitasi maksudnya? Kayak dia bawa lagu firman supaya bisa dikasih duit karena Iya. rata-rata orang pasti biar orang tergerak. bersimpati. Nah sama kan dia. tujuannya Iya. kan beda. Menghasilkan Memang Berarti kan tujuan dia itu untuk mendapatkan duit. Sementara kan kalau lagu pujian sama kayak lagu rohani itu kan kita untuk nyembah Tuhan. Itu Nah, gimana? Nah memang tujuan dia itu busuk lah ibaratnya kan kayak ya begitu misalnya memang Oke. pasti ada aja oknum yang kayak aku mau nyanyi ini supaya aku dikasih duit. Dikasih Tuhan, untuk Pasti dikasihani banyak, ya. pasti Oke. orang Kristen wajib ngasih. Itu so Tergerak. pasti kita bilang salah lah ya. Iya, Itu karena salah lah ya. eksploitasi Dari kan, aspek udah tujuan itu salah. salah. Berarti kalau Tujuannya. seperti itu berarti dia motivasinya ya, motivasi Iya dari motivasinya dari- memang udah Motivasinya. mamon, duit. tujuannya Nah, apa sih? gitu Tapi kan kita nggak tahu dari apa yang kita lakukan pasti ada sisi minus dan Ada nyinyir ya? positifnya. Oke. Nah, positifnya itu banyak orang yang terberkati karena itu. Bahkan orang yang nggak seiman sama kita aja pun bisa ngerasa kayak ih adem kali Iya nih, lah. kali lagu Iya, ini ya. Entah melalui dari terberkati. suaranya atau kayak ih aku suka lah lagu ini. Yes. Banyak kan tetangga sebelah kita agamanya Iya. yang kayak aku suka lo lagu ini karena dia dengar. Kayak gitu. Jadi menurut Mas Adit gimana nih? Iya, seperti yang tadi kita udah bahas ya, atau tadi tentang motivasi tadi ya. Sebenarnya si pengamen ini membawakan lagu rohani tadi, dia apa sih tujuannya? Apakah hanya Oke. sekedar dia Motivasinya membawakan itu, dia pengen taunya lagu itu, gitu kan? Atau dia merasain ini lagu ini memberkati dia si pengamen, sehingga dia pengen juga orang lain yang mendengarkan juga merasa terberkati. Iya, sebenarnya kalau aku sih awalnya memang nggak setuju. Karena ya kalau emang mau memuji Tuhan di mana aja boleh, gitu kan. Tapi tahu tempatnya, tapi tujuannya jangan memuji lagu rohani tapi untuk dapatkan duit gitu. Jadi kayak rasaku kasihanilah, ini aku Kristen loh, kasihani lagu gitu loh. Ini aku Kristen loh, kasih lagu uang. Jadi kayak gitu kan. Hal yang Jadi seperti itu yang salah yang itu keliru yang ya. salah lah ya. Tapi kalau emang, tapi sebenarnya gini loh. Aku kayak misalnya aku berpikir kalau andai kata misalnya seperti itu kan, dia melakukan itu dalam arti ngamen. Kalau arti ngamen ini kan kita minta. Oke. Kita ini kan arti ngamen kan minta.
Tapi kalau andai kata kayak misalnya kita bilang tadi, itu mau pengen motivasi, berarti jangan minta dong. Jangan ngamen. Tapi ngasih puji-pujian. Kalau menurut aku tetap salah sih. Memang rata-rata pengamen yang bawakan lagu rohani itu memang punya niat supaya Untuk dikasih ya. Iya, karena memang biasanya orang yang bawa lagu rohani pasti penghasilannya itu lebih banyak dari lagu biasa. Iya, lagu biasa. Apalagi didukung sama suaranya bagus, penyampaian lagunya kena maknanya. Bahkan banyak orang yang bakalan kayak langsung ngasih, bahkan dia baru nyanyi langsung ngeluarkan duit nih orang. Langsung Ya, karena lagunya orang lagunya Kristen. langsung. Tapi ya memang sih itu berbeda pendapat. Kalau mereka mungkin lebih ke pro ya. Tapi kalau misalnya aku sendiri sih kayak kurang pro karena kalau emang mau memotivasi atau juga mau ngapain orang, maksudnya kayak mau buat orang motivasi lah gitulah. Nggak perlu ngamen kalau misalnya ya udah nyanyi tanpa meminta, ngerti nggak? Jadi kayak ya ngasih aja ke lagu itu, kasih aja lagu rohani itu dengan sukarela. Kayak dibilang dengan pelayanan. Pelayan kan dengan sukarela gitu kan. Ya kasih aja gitu. Ya itu sih pendapat kita mengenai seputar pengamen. Jadi kalau ada yang mungkin yang nonton pengamen-pengamen semuanya, ya itu tergantung diri kalian. Tergantung bagaimana pendapat kalian. Kalau ada kalian nyanyi ngamennya di apa namanya misalnya kayak di restoran di apa segala macam, di restoran, di kafe-kafe kalian nyanyi itu, ya kembali lagi ke kalian. Siapa tahu bertobat semuanya. Benar, ganti tujuannya. Oke. Jadi gini, ini ada pertanyaan nih. Satu-satu nih ya harus jawab ya. Pertama dari Cinta ya. Menurut Cinta, susah nggak sih jadi orang Kristen? Kan awalnya kan mau nanya dulu, Cinta, ini semuanya kita Kristen dari lahir ya. Yes, of Ya. course. So Kristen pastinya ini kita lari dari pertanyaan-pertanyaan yang berat tadi. Ya. Oke. Ini sekarang yang mudah. Kita ini lahir udah dari kecil, udah dari lahir ya, udah dari apa Tuhan. Gak ada kan yang dari agama sebelah, entah Nggak Buddha ada. apa segala macam. No, no. Kristen Semuanya kita dari lahir ya. Yes. Jadi susah nggak sih? Yang pertanyaan kembali lagi, susah nggak sih menjadi orang Kristen? Apa sih yang hal sulit apa gitu? Hal sulit apa yang kalian lalui itu Sebagai seorang Kristen. sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, gitu? Hal sulit apa? Pertanyaan pertama dulu, susah nggak sih Cinta jadi orang Kristen? Susah, pasti. Kenapa? Ngikut Kristus itu berat. Karena kita harus mikul salib. Oh. Kita harus siap Jangan dibenci. nangis. Oke. Jangan nangis loh. Kayak Oke. agak silau. Oke. Susah. Apalagi kayak kita harus meniru pribadinya Kristus. Iya, Itu yang oke, susah. Betul. Susah kali apalagi buat mengampuni. Oke, iya mengampuni ya. Mengampuni itu hal paling berat. Paling berat ya. Paling Apalagi berat kayak mengampuni mengampuni. orang yang memang udah bertahun-tahun. Yes. Apalagi kalau udah Jadi ngerasa hal apa kepahitan. sih Cin yang kayak yang pernah dirimu lalui, hal yang sulit yang pernah dirimu yang lalui sebagai pengikut Kristus? Mengampuni keluarga. Mengampuni keluarga ya. Oke. Oke, pulang dari sini ya Harus di coba- apa lagi ya? Di apa? Harus mencoba mengampuni. Dihayati lagi. Oke. Jadi Mas Adit kayak mana? Susah nggak sih jadi orang Kristen? Kalau menurut aku sih gimana ya, susah-susah gampang ya. Susah-susah Dibilang gampang ya. gampang pun juga dia kelihatan sulit juga karena dia harus menanggalkan egonya, Iya. ya kan? Dia harus melepaskan apa namanya keinginannya sendiri Oh betul untuk ya. berusaha untuk nurutin ya gitu. Artinya kita membawa sesuatu yang ya ini bukan gue nih. Oke. Gue harus ngikutin. Ah masa iya sih kan gitu, susah gitu. Segampangnya ya kalau misalkan kita nggak mau Kristen, kenapa kita masuk Kristen dong? Kalau itu dibilang ini kan gampangnya gitu. Jadi susah-susah gampang deh kalau menurut aku ya. Susah-susah gampang. Jadi kembali lagi ya jalani sesuatu yang ketika kita mau sudah tahu bahwa kita Kristen gitu kan. Kita udah tahu kita nih. Otomatis ada hal yang harus kita ikutin. Ini hidup gue yang dulu ini. Hidup gue yang dulu seperti ini nih. Ketika sudah mengenal akan Kristus, otomatis pelan-pelan lah gitu. Pelan-pelan. Enggak harus cepat. Ada kayak proses ya. Ya, Perjuangan. Jadi hal beratnya mungkin di situ ya, di proses tadi ya. di proses tadi untuk ya. Ngupas tadi, ngupas Oke, sesuatu yang iya. Paling berat itu memang kalau kita melalui itu dengan proses.
Jadi hal sulit apa sih Mas Adit yang selama jadi orang Kristen yang Mas Adit pernah lalui? Kayak cinta tadi kan, mengampuni ini aku susah kali gitu. Kayak mengampuni keadaan mungkin lah ya. sesuatu yang pembedaan ya. Pembedaan maksudnya Tengah-tengah gimana? masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Ketika kita kumpul sama teman-teman gitu kan, kita kumpul ada suatu acara. Kadang-kadang yang mungkin mayoritas dan minoritas inilah, Oke. kadang-kala harus terpisah gitu ya. Kayak ada jarak dan tidak bisa membaur. Tapi ada beberapa orang yang enggak seperti itu juga. Tapi ada ada sesuatu atau satu komunitas atau ketika menghadiri sesuatu, nah rasa terasing. Ada Terasa perbedaan sendiri nih, gitu ya. Nah, ngerasa- Ada perbedaan. Jadi orang-orang di sekitar itu enggak care dengan misalnya kayak Mas Adit nggak nyatu. nggak nyatu gitu ya. Oh, ngerti. Jadi gimana Tasya? Susah nggak sih jadi orang Kristen? Menurut aku sesusah gampang tadi. Tapi aku yang susahnya itu pertama yang mengampuni, Iya. yang kedua mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu susah ya. itu benar-benar Jadi kayak sampai- ada orang yang menjahati kita kayak susah Iya. kali pengennya balas. Apalagi orang Batak kan. Aja. Orang Batak, orang Medan kayak kalau ada yang ngapain kita langsung kayak pengen dibarbarin gitu kan. Tapi kan memang ya hukumnya kayak kita mengikut Iya. Tuhan itu harus mengasihi Iya, musuh. orang yang udah ngerti firman Tuhan ya Iya. harus mengasihi musuh. Harus sabar. ampun, ya. Terus lagi yang susahnya itu meninggalkan hawa nafsu, kayak mengikuti arus Keinginan dunia. daging ya. Keinginan betul. daging. Itu ya hal yang Iya sih, iya, sampai betul. sekarang sebagai orang Kristen aku susah meninggalkannya itu, kayak susah. Nggak hanya kita, pasti semua orang Kristen Iya, susah. semua orang. Iya, Iya, semua. betul. Susah pasti meninggalkan Lepaskan. keinginan Keinginan daging. daging. Keinginan daging karena ya kayak Masih firman lebih Tuhan daging udah ya bilang. kan? Masih dagingnya masih ada Daging nih. Kan? kedagingan banget. Iya, karena kan ke firman Tuhan kan udah bilang kan bahwa daging lemah, apa? Roh memang kuat, Tapi daging menurun, lemah. lemah. Iya, roh memang kuat tapi daging lemah. Jadi kayak kita mempertahankan seapapun juga, misalnya kayak kuduskanlah, misalnya kita pengen menguduskan hati kita, hidup kita, tapi gara-gara ya memang kita hidup di dunia gitu kan. So pasti kita menjalani kehidupan dunia itu seperti manusia biasanya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke firman Tuhan, pada dasarnya ya kalau misalnya kayak di firman Tuhan kan bilang bahwa hidup ini kan yang namanya kayak perlu perjuangan. Dalam arti berarti kita kayak melakukan segala sesuatu untuk menjadi terbaik, harus ada perjuangan. Gitu ya kan. Pengorbanan. Kalau misalnya kayak menurutku sih sebenarnya kayak kalau susah nggak sih? Coba kalian tanya, susah nggak sih? susah nggak sih? Coba kompak ya, susah nggak sih jadi orang Kristen? Coba tanya sama aku. Susah Susah nggak nggak sih sih? jadi orang Kristen menurut Bang Namo? Sebenarnya gampang. Kenapa tuh? So, kenapa aku bilang gampang? Gampang untuk berkata, sulit untuk berbuat. Iya. kan? Nggak, memang sebenarnya gampang loh. Gampang kalau kita tuh semua selalu bersyukur. Iya. Karena iya. kita seringkali nggak selalu bersyukur ya. Kita tuh susah bersyukur. Kita susah untuk berbuat. Tapi kayak misalnya ada pendeta. Sekarang bisa mengampuni. Amin. Amin Aminnya kan? paling kencang. Aminnya paling kencang. Bisa mengampuni mungkin semuanya dia ya. berkata, mungkin mengampuni Pasti bisa. bisa. Hah? Mengampuni bisa melupakan mungkin ya. Iya, jadi amin katanya. Pada akhirnya besoknya Gak bisa sulit, direalisasikan. nggak bisa diperbuat gitu kan. Tapi hal yang paling sulit itu menjadi orang Kristen adalah saat jauh dari Tuhan. Sebenarnya kayak kalau misalnya kayak Tapi menurutku, sebenarnya nggak ada istilah jauh dari Tuhan. Kita Bukan. aja yang merasa. iya kita menjauh ya. merasa Kita jauh. menjauh. Maksudnya karena kita penuh dengan dosa, bukan sebenarnya sebenarnya bukan jauh dari Tuhan, tapi kayak kita merasa jauh sama Kita Tuhan. ngerasa nggak layak. Itu hal kita tiba-tiba pada momen-momen tertentu kita kayak merasa, apalagi kalau misalnya melakukan kesalahan. Yang itu kayak melakukan, aku pelayan nih, aku ini dengan firman Tuhan, tapi Intimidasi ya, melalui tapi melakukan dosa. Jadi kayak rasa ketidaklayaan kita tuh besar sampai membuat diri kita jauh daripada Tuhan. Ya kan? Jauh daripada Tuhan, kayak Sila yang mengatakan, apa kan ada yang itu yang kayak di apa namanya di TV-TV itu. Jauh daripada Tuhan itu lebih sakit Daripada ikut Tuhan. ngikut Tuhan. Jauh daripada Tuhan itu kayak aduh sakitnya bukan main. Kadang sampai stres, nangis-nangis sendiri. "Ih, Tuhan kenapa apa segala macam." Itu sih hal yang kayak kita lalui, itu proses untuk mengikut Tuhan itu kayaknya sakit kali, dan itu juga memungkinkan bisa menjauhkan dari diri kita sama Tuhan. Jadi kayak penuh dengan kehampaan, pada akhirnya kita menjadi melakukan dosa jauh gitu. Tapi pada dasarnya ini dengar ya. Pada dasarnya ketika kita
melewati, misalnya kita menghadapi persoalan itu gitu kan. Ketika kita menghadapi persoalan yang akan kita lewati, itu sebenarnya bukan datang gitu aja. Tapi itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kata firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan untuk masa depan kita. Misalnya kayak kayak cinta tadi kan. Aku susah mengampuni. Karena apa? Pasti susah mengampuni, pasti ada peristiwa yang kayak nggak kita suka, gitu kan. Tapi lewat peristiwa itu mendatangkan kebaikan. Itu proses Tuhan ya. Nah, itu proses. Makanya ternyata yang mungkin sulit yang kita hadapi itu ya proses yang yang lagi dibentuk Tuhan. Ya karena sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena ya itulah sayangnya Tuhan. Dia nggak mau pengen merubah keadaan kita, tapi dia pengen merubah kehidupan kita. Haleluya. Catat itu ya. Jadi kan status. Jadi status ya. Nanti jadi Quotes. di apa di Believer Story. Nama 2022. Jadi itu kan memang iya kan. Itu memang tetap berjalan kayak misalnya keadaan atau enggak apa keluarga kita semuanya tetap berjalan. Tapi ya itu Tuhan enggak rubah itu. Tapi Tuhan merubah hati kita, respon kita. Yang aturan kita jadi pemarah jadi kayak udahlah aku berdoa lah udahlah aku mau jadi kayak kita bahkan masalah itu kayak mendekatkan kita sama Tuhan. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita. Haleluya. Oke, nah sekarang kan jadi pertanyaan selanjutnya. Jadi sekarang kalian itu di kategori yang mana? Jadi Kristen yang mengagumi Yesus, ingat ya. Kristen yang mengagumi Yesus atau Kristen yang percaya pada Yesus? Kasih alasannya. Bang Sadit. Aku Kristen yang kita dulu ya. mengasihi, aku Kristen yang mengagumi Yesus. Mengagumi Hingga Yesus. aku percaya sama Yesus. Mengagumi aja. Mengagumi hingga Jadi aku kayak jadi fans percaya. ya. Ya aku fans berat banget. Oh, fans Bukan berat cinta. Yesus. Mengagumi itu apa sih? Coba diberitakan dulu. sebelum Contohnya itu, kayak Kak. mana itu? Karena apa? Mengagumi Contoh, itu apa? kenapa Kasih aku bisa alasan. mengagumi? Kayak aku tuh dulu nggak kenal dia. Aku nggak kenal siapa dia. Sampai dia pasti ada proses kan. Dia ngeproses hidupku sampai aku tuh kenal dia. Kayak aku lihat hari ini, aku bisa di sini, aku lihat ke belakang kayak Tuhan itu baik ya. Kayak ini ternyata maksud Tuhan sama aku. Iya, Makanya aku kagum sama dia hingga aku percaya sama dia sampai sekarang. tapi tidak mengasihi. Aku mengasihi dia, aku mengagumi dia, aku mengasihi dia, aku mau ngikut dia. Jadi yang mana nih? Awalnya mengagumi dulu ya kan? Awalnya Ya mengagumi awalnya dulu. pasti aku mengagumi. Oke. Kalau udah mengagumi, aku percaya sama dia, aku mengasihi dia. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Kagumi. Kayak semua untuk dia. Gitu juga Tas. Jadi gimana menurutmu Tas? Sama kayak cinta tadi, aku nggak bisa milih, tapi benar-benar aku kagum Awalnya semua kagumi semua. semua kata tertuju sama Yesus semua. Jadi aku nggak bisa berkata-kata karena kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Sampai aku juga nggak bisa milih antara pilihan yang abang pilihkan Kagum tadi. sama mengasihi ya. Yes. Itu udah pasti kayak mengikat. Awalnya kita kagum kali. Jadi melalui kita kagum itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita ya, gitu ya. Mas Adit gimana ini menurut Mas Adit? Ya, kagum sama Pilih percaya. mana? Kalau kagum menurut pengertian aku sendiri, kalau kagum itu kan sesuatu yang kayak fans gitu ya. Aku Ya, ngefans kayak sama fans. band atau aku ngefans sama tokoh artis siapa gitu kan. Iya. Itu kagum menurut aku sih. Jadi kalau dibilang kagum atau percaya, saya milih percaya Yesus dong. Iya. Gitu. Lebih tepatnya. Kenapa? Ya karena kalau percaya itu lebih dari sekedar kagum nih. Iya. Kalau kagum mengagumi itu ya permukaannya aja, tapi dalamnya belum tentu. Tapi kalau udah percaya, ya udah 100% dia sepenuh hati. Oke, ngerti. Aku kalau misalnya gue ya kan, gue kayak Gue juga. setuju aja sih kalau misalnya dibilang kagum sama percaya. Kalau kagum ya betul kayak dibilang Mas tadi. Kalau kagum itu kayak sekedar fans. Kalau fans itu kan bentar-bentar hilang. Ya kan? Kalau Yang andai baru kata ganti gini, lagi ya. kagum Baru ini ganti misalnya. lagi ya. Kalau fans itu kan bentar-bentar hilang. Misalnya gini, kalau Tuhan membuat sesuatu hal yang sulit, kita tiba-tiba menghilang. Itu Ya, kagum. benar-benar. Ngerti enggak? Tapi kalau andai kata kita percaya, sekalipun Tuhan membuat keadaan sulit, kita tetap percaya sama Tuhan. Bahwa itu mendatangkan kebaikan yang kayak kita bilang tadi. Haleluya. Betul enggak sih? Haleluya. Kok pintar aku di sini ya? Oke, seperti biasa. Nah, ini Tasya pertanyaan. belum, Tasya, Tasya. Udah tadi, udah. Udah, oke. Ini pertanyaan terakhir lah ya. Karena ini udah tidak lama lagi
kita pengen mengakhiri. Nah, pertanyaan terakhir. Jadi terakhir ini ada berita terkait berita yang lagi viral perihal korban yang membunuh begal yang sekarang jadi tersangka. Ini jauh dari topik ya. Ini gak usah dibahas. Ya. Agak serem ya. Berat, aku takut Baru ngomong. tambahannya ya bonus ini kan. Kayak aku berserah Lagi aja udah viral pasrah. dia. Gimana ya? Kita bahas aja nih. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir karena kita mau selesai, nggak lama lagi nih teman-teman. Jadi ini pertanyaan terakhir yang mungkin menanggapi sebagai masyarakat atau juga orang-orang believers, orang-orang percaya. Nah, kita kan tahu nih, ada terkait berita yang lagi viral, perihal korban yang membunuh begal jadi tersangka. Jadi, apa tanggapan kalian? Ini beda dari topik yang tadi ya. Ini beda topik. Tapi ini pertanyaannya bonus karena ini terakhir. Karena ini lagi viral juga. Apa tanggapan kalian? Karena ini kan bukannya ini hukum Taurat juga mengatakan hal yang sama. Lalu apa yang harus dilakukan kalau dalam posisi korban? Gimana menurut kalian? Jadi ada ini seorang yang mau dibegal. Yang aturan jadi korban malah tersangka. Gimana itu menurut kalian? Kalau aku Siapa dulu udah jawab nih, pasrah. Tasya? Enggak, itu berat kali. Bang Adit. Gimana nih Mas Adit? Kalau bagi aku melihat itu tadi ya berita yang sedang heboh nih. Yang lagi heboh Nah, kali di kalangan masyarakat ini Indonesia. kan, tentang itu ya. Tentang seorang Sebagai orang percaya, korban. gimana nih tanggapan kalian? Ya. Kalau kita lihat atau kita menanggapi hal itu ya, atau kita sebagai korbannya nih, kita sebagai orang yang menanggapi ini tentang kejadian tersebut, itu saya rasa itu unsur pembelaan diri, ya, yang dimana dia membela diri dari tadi begal Serangan yang tadi, jahat kan. lah dibilang ya. Nah, kan serangan jahat tadi otomatis dia melawan itu, nah, akhirnya dia menjadi tersangka kan. Tetapi kalau kita lihat telusuri beritanya itu kan sudah dibebaskan, ya kan, artinya dia tidak terbukti bersalah karena apa? Unsurnya itu tadi pembelaan diri daripada kenapa ya kan, takut berkelanjutan termasuk ketika ini ada orang yang niat jahat sama kita gitu ya. Ada orang yang niat jahat sama kita intinya melindungi diri, kita menjaga diri dari serangan tadi. Oh, jadi Menurut saya sih jadi kesannya gini ya. melindungi diri itu kayaknya sih. Orang yang mau Pembelaan. dibegal ini sebenarnya pada dasarnya siapa sih yang mau dibegal tapi misalnya nih Cinta mau kubegal nih dirimu. Enggak mau aku. Emang Cinta mau? Sini kau. Nah bang. Ya benar. Mau ya, Pasti ku menyerahkan diri, lawan. pasrah gitu ya. Ini Bang, Betul harus enggak? gitu ya. Sini Benar, sini. benar. Kubegal kau ya. Bang, Nah, ada bang. dompet, ada Bagian mana ATM, bang? Ini. Pinnya ini bang gitu. Nggak lucu kan? So pasti kayak gini, kan nggak mungkin lah. Kita ini misalnya lagi nyebrang. Ini contoh ya. Kita nyebrang, kita mau ketabrak mobil nih. Mobilnya udah dekat. Udah, Tabrak aku gitu. tabrak aku. Tabrak aku mas. Tabrak. Kan nggak mungkin kan? Jadi kalau misalnya ada begal, ada tindakan yang jahat, so pasti kita membela diri. Ya kalau bisa dihindari. Dihindari kan, dihindari kalau bisa, kalau bisa. Tapi kalau memang udah nggak bisa dia sama-sama kejar, gimana? Kan udah sama-sama kejar. Dia kalau orang sering begal ini kan megang kelewang lah namanya. Apa rumput-rumput itu kan kelewang. Nah, so pasti kita ada perlawanan. Andai kata lah misalnya di situ ada kayu misalnya. Ada kayu dia megang apa? Megang apa namanya? Megang Kelewang. kelewang, entah apa, entah pisau, entah Parang apa, gitu kan. So pasti kita ngambil kayu yang besar ini misalnya, udah nggak ada pertolongan lagi. So pasti kita melawan kan. Walaupun kita menang, misalnya korban ini, misalnya kita yang dibegal, walaupun mungkin kita menang, gitu kan. Walaupun mungkin kita menang, itu sebenarnya yang kayak Mas bilang tadi, pembelaan diri kita terhadap tindakan kriminal ini. Tapi salahnya kita nggak tahu, katanya kan alasannya tidak boleh tidak boleh hakim sendiri katanya. Ada beberapa aparat mengatakan tidak boleh menghakim sendiri. Udah mati duluan kita kalau Udah nggak mati dihakim. duluan kan? Gimana? Kan orang begal itu berani karena nggak mungkin orang begal itu dalam keadaan rame. Pasti orang begal itu Nyari tempat sepi ya? nyari tempat yang sepi, orang-orang yang nggak di ini rame langsung dibegal kan. Nggak ada pertolongan lagi so pasti kita harus membela diri. Kayak manapun so pasti kita harus membela diri gitu kan. Tapi salahnya mungkin ada aparat mungkin. Kan nggak semua aparat, tapi ada beberapa aparat
aparat kepolisian mengatakan bahwa itu menghakimi sendiri. Kalau menurut kita, saya pribadi sebagai masyarakat awam menanggapi persoalan ini ya sangat disayangkan sih. Karena nggak mungkin kan kompromi dulu sampai begal kayak Iya. "Bang, jangan begal aku, Kalau Bang." dibilang kalau misalnya setiap ini kalau ini misalnya kalau andai kata dibilang itu kalau ini seluruh polisi ya, kalau andai kata itu menjadi sebuah alasan itu penghakiman sendiri, so pasti pembegalan akan semakin banyak. Itu satu. Dan juga kalau saya sendiri kalau misalnya itu dibilang nggak boleh hakim sendiri dan kita nggak boleh menyerang, itu kalau misalnya saya bilang itu hukumnya lemah sih. Hukumnya itu udah sangat lemah, kayak peraturan itu udah lemah. Salah dihukum Nggak ya. membela Salah yang dihukum benar ya, jadinya. nggak membela yang benar. Karena itu tidak bisa dipungkiri kan karena membela diri. Gitu sih. Aduh, tegang ya. Oke, Believers. Bilanglah ye gitu kan. Oke, Believers. Kita sudah bahas yang menarik dan menegangkan dan Seru yang ya? so pasti teman-teman semua terberkati dengan podcast kita, pembahasan kita hari ini. Jadi teman-teman sekalian terus pantau channel YouTube kita Believers Community dan juga jangan lupa follow untuk Instagram kita Believers Community dan juga TikTok. Nih pasti nggak ada joget ya. Ini berarti firman Tuhan Mungkin ya semuanya. joget-joget. Ada joget-joget tapi untuk next time ya guys. TikTok kita di Believers Community juga. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa dan selalu menantikan channel-channel kita Believers Community. Sekian podcast kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.